Pusat Asesmen Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan Pusmendik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia berinisiatif membuat sebuah aplikasi untuk membantu pembuatan bank soal yang lebih efisien bernama SIAP, Sistem Inovatif Tutoring Penilaian. Aplikasi ini membantu menghasilkan instrumen penilaian berupa bank soal sebagai alat untuk menguji dan menilai kemampuan subjek, baik untuk tujuan evaluasi ataupun seleksi. Aplikasi SIAP memberikan solusi, yaitu sebagai jembatan penghubung antara para penulis soal di seluruh Indonesia, manajemen file bank soal yang lebih terstruktur, keamanan soal yang lebih terjamin, dan juga bentuk soal yang lebih bervariatif. Fitur-fitur yang ada pada aplikasi SIAP meliputi dari pusat untuk mencari sumber-sumber penulis soal yang berkualitas, itu kita harus ke daerah. Jadi ke daerah masing-masing kita melaksanakan pelatihan penulisan soal di daerah masing-masing. Bukan bayang ya, di beberapa banyak daerah yang kita kunjungi, kemudian berapa banyak, kalau zaman dulu kan paper ya, kita membawa kisi-kisi dari pusat, disebar, pegawainya disebar ke beberapa daerah, kemudian kembali lagi membawa hasil tulisan berupa soal. Jadi aplikasi SIAP ini mulai kita kembangkan pada tahun 2016. Saat itu tim dari Pusmendik datang dengan latar belakang bahwa mereka butuh mengubah pembuatan soal UN menjadi digital. Dibuatlah aplikasi SIAP dengan teknologi di mana front end dan back end waktu itu full stack menjadi satu. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian selesai kita kembangkan dan dipakai oleh banyak guru dari berbagai macam daerah, provinsi di seluruh Indonesia. Ada 3 fase ya kalau saya bilang. Ada 3 fase utama. Jadi yang pertama itu SIAP yang versi 1. Itu dari tahun 2016 ya kita inisiasi sampai dengan 2019. Kemudian itu menghasilkan soal untuk UN ya, kalau saya bisa bilang itu UN, dengan mapel-mapel yang banyak. Kemudian fase yang kedua itu kita sedikit modifikasi ya, di tahun 2020 itu SIAP AKM. SIAP AKM itu untuk menghasilkan soal-soal asesmen nasional ya, yang sekarang ini dipakai. Itu di tahun 2020 kita buat. Kemudian yang terakhir adalah SIAP NG, itu yang baru dikembangkan di 2020 akhir sampai sekarang pengembangan. Jadi dalam SIAP NG ini ada beberapa fitur yang akhirnya kita kembangkan yang tidak ada dalam aplikasi SIAP sebelumnya. Sebagai contoh, adanya fitur-fitur seperti manajemen framework, kemudian ada user management, kemudian ada repository soal, delivery soal ke aplikasi existing melalui API, ada juga terkait dengan master data, perakitan dan pembuatan soal, hingga pembuatan event yang ada di dalam aplikasi. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik, salah satunya untuk bangsa ini, terutama untuk pendidikan di masa yang akan datang. Harapannya SIAP ini bisa terus dimanfaatkan ya, semoga bisa memajukan ya pendidikan Indonesia, bisa lebih maju lagi dan tidak kalah dari negara-negara lainnya. Maka harapannya aplikasi ini bisa membuat proses pembuatan soal ini menjadi lebih efisien dan efektif, kemudian juga bisa menciptakan butir-butir soal yang terstandarisasi dengan baik, sehingga teman-teman yang ada di daerah itu bisa mendapatkan soal yang sama kualitasnya dengan teman-teman yang ada di perkotaan. Sampai saat ini, aplikasi SIAP telah membantu proses pembuatan bank soal dengan lebih mudah dan cepat, menciptakan 230.000 butir soal untuk ujian nasional dan 12.000 butir soal untuk asesmen kompetensi minimum atau yang dikenal dengan AKM. Selain itu, aplikasi SIAP juga telah membantu menghemat biaya operasional hingga ratusan juta rupiah yang digunakan untuk biaya akomodasi, pengurangan jejak karbon melalui penghematan kertas, dan juga efisiensi-efisiensi lainnya baik dari segi waktu maupun biaya yang dikeluarkan. Dengan aplikasi SIAP, diharapkan terciptanya proses pembuatan bank soal yang lebih efisien, terstruktur, aman, dan juga variatif
untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Bader Interaktif, your trustworthy partner for IT solution.